الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله ورحمكم الله أجمعين. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-22 dari bulan Jumadil Awal di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan masalah yang ketiga dari bab yang pertama di dalam Kitabul Muamalat terkait dengan persaksian di dalam jual beli. Fadhal iqra al-mas'alah al-thalithah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala. Al-mas'alatu al-thalithatu al-ishhadu 'ala al-bay'i. Al-ishhadu 'ala al-bay'i mustahabbun wa laysa biwajibin liqaulihi ta'ala وأشهدوا إذا تبايعتم فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع غير أن هذا الأمر للاستحباب بدليل قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فدل على أن الأمر إنما هو أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة. وعن عمارة ابن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعوا ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي وطفق الرجال
يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه ومعنى يسومونه يطلبون شراءه منه ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي ولم يكن بينهما بينة ولو كانت واجبة في البيع لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإشهاد وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في عصره صلى الله عليه وسلم في الأسواق ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية فلو أشهدوا على كل شيء لأدى إلى الحرج والمشقة لكن إذا كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن مما يحتاج إلى توثيق فينبغي كتابة ذلك والإشهاد عليه للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين. طيب حسب جزاك الله خيرا وبارك فيك. معاشر المسلمين والmuslimat a'azzakumullah, berkata penulis hafizahumullahu ta'ala, al-mas'alatu tsalitsatu al-ishhadu 'ala al-bay'. Masalah yang ketiga dari bab yang pertama terkait dengan persaksian di dalam transaksi jual beli. Ya, hukum menghadirkan saksi di dalam transaksi jual beli. Kata penulis, al-ishhadu 'alal bai' mustahabbun wa laysa biwajibin. Hukum menghadirkan saksi ya di dalam berjual beli itu hukumnya mustahab, disukai, walaysa biwajib, namun bukan suatu kewajiban. Ya, tidak bersifat wajib, tapi hukumnya apa? Mustahab, sesuatu yang dicintai. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashhidu idza tabaya'tum. Ya, dan carilah saksi. Ya. Cari saksi ketika kalian berjual beli. Ya, hendaknya ada pihak yang menyaksikan. Ya, pihak ketiga yang menjadi saksi antara penjual dan pembeli. Allah perintahkan ya kepada kaum muslimin untuk menghadirkan saksi ketika berjual beli. Kata penulis, fa amara Allah Ta'ala bil ishhadi 'indal bai'. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menghadirkan saksi ketika transaksi jual beli. Ya. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal perintah di dalam nas-nas syariat memberikan ya makna wajib. Ghaira anna hadzal amra lil istihbab. Namun perintah di sini ya menunjukkan sesuatu yang sifatnya mustahab, bukan menunjukkan sesuatu yang wajib, karena ada qarinah yang memalingkan ya dari kaidah asal. Naam, betul. Kaidah asal perintah di dalam nas-nas syariat menunjukkan kewajiban. Namun di sini ada dalil lain yang memalingkan dari wajib kepada istihbab, dari wajib kepada sunnah.
Ya. Di antara dalil yang memalingkan perintah dari wajib kepada istihbab atau sunnah, kata penulis bidalili qaulihi ta'ala, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang setelahnya. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 283. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu." Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, kemudian enggak ada saksi, saling percaya. Ya, kedua belah pihak saling percaya satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga tidak menghadirkan saksi di antara keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Ya. Maka ketika dibangun di atas asas saling yang mempercayai, ya, sehingga enggak butuh persaksian dari pihak ketiga, maka hendaknya masing-masing menunaikan amanahnya. Ya. Fadalla ala anna al-amra innama huwa amru irsyadin litawthiqi wal maslahati. Maka ayat ini, ya, menunjukkan bahwasannya perintah pada ayat yang sebelumnya untuk menghadirkan saksi dalam transaksi jual beli adalah perintah yang sifatnya irsyad, yakni bimbingan, tapi bukan satu kelaziman. Ya. Maka berbeda antara perintah yang sifatnya irsyad dengan perintah yang sifatnya lazim. Ya. Maka ayat 283 inilah di antara qarinah yang memalingkan, ya, perintah pada ayat 282 dari wajib kepada mustahab. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan orang-orang beriman ketika berjual beli menghadirkan saksi litawthiqi wal maslahati, ya, untuk kemaslahatan. Ya. Untuk, yakni, kemaslahatan kedua belah pihak. Agar kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada pihak ketiga yang menjadi saksi di antara keduanya. Ini dalil yang pertama yang memalingkan perintah menghadirkan saksi dari wajib kepada mustahab. Dalil yang kedua adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bertransaksi jual beli. Kata penulis, wa an Umarah ibni Khuzaimah, dari Umarah bin Khuzaimah, anna ammahu haddathahu, bahwasannya pamannya menceritakan kepada dirinya, wa huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya pamannya Umarah ini, ya, termasuk salah seorang sahabat di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu alaihi salatu wasalam ibta'a farasan min a'rabiyyin. Pamannya Umarah bin Khuzaimah pernah menceritakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli seekor kuda dari seorang laki-laki Arab Badui. Nabi pernah bertransaksi, ya, dengan seorang Arab Badui, seorang A'rabi, membeli seekor kuda. Wastatba'ahu liyaqbidha thamana farasihi. Ya, Nabi, yakni, enggak bawa uang saat itu. Maka Nabi minta dia ikut saya. Ya, saya enggak bawa uang, nanti saya ambil uang. Ya, kamu ikut saya sebentar jalan, saya ambil uang untuk, ya, bayar kuda ini. Fa asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abta al-a'rabiy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan cepat, ya, untuk mengambil uang untuk membayar kuda yang beliau beli dari Arab Badui tersebut. Nabi jalan cepat, sedangkan orang Arab Badui ini jalannya lambat.
ya, jalannya lambat. Wa tafiqar rijalu yata'arraduna lil a'rabi fayasumunahu bil farasi. Ya, maka orang Arab Badui ini, ya, dia nuntun kudanya, ya. Di tengah jalan sebagian, yakni sahabat, menemui laki-laki ini, Arab Badui ini, ya, dan menawar kuda yang dia bawa. Wa hum la yash'uruna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu. Ini para sahabat mereka enggak sadar kalau seandainya kuda yang dituntun sama Arab Badui ini sudah dibeli sama Nabi. Ya, mereka enggak sadar, enggak ngeh. Kalau seandainya kuda tersebut sudah Nabi beli, ya sudah terjadi akad, tinggal bayar pakai uang. Ya. Kata penulis, wa makna yasumunahu ayatlubuna syira'ahu minhu. Makna yasumunahu, yakni para sahabat itu yang melihat orang Arab Badui membawa kuda itu, yang mereka meminta, ya, untuk membeli kuda yang dia bawa. Karena mereka enggak sadar kalau kuda itu sudah dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa wajhud dalalah, sisi pendalilan dari kisah ini, ya, sisi pendalilannya dari kisah Nabi dengan seorang Arab Badui tersebut, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtaral farasa minal a'rabiyyi wa lam yakun bainahuma bayyinatun. Dalam kisah tersebut disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui dan di antara keduanya tidak ada saksi. Ya. Nabi hanya berdua bertransaksi dengan laki-laki tersebut. Tidak ada saksi di antara keduanya. Ya. Walau kanat wajibatan fil bai'i lam yashtarin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa ba'dal ishad. Kalau seandainya menghadirkan saksi dalam transaksi jual beli hukumnya wajib, enggak mungkin Nabi tinggalkan. Ya, paham jemaah? Jadi dalam kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui dan enggak ada saksi di antara keduanya. Ya, transaksi itu hanya antara Nabi dengan Arab Badui tersebut. Ya, sehingga ketika dia membawa kudanya, para sahabat melihat kudanya bagus, ya mereka menawar, ya mereka mau membeli. Mereka enggak sadar kalau seandainya Nabi sudah beli kuda tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, tidak ada saksi antara Nabi dengan laki-laki tersebut. Maka kalau seandainya menghadirkan saksi dalam transaksi jual beli, hukumnya adalah wajib. Enggak mungkin Nabi meninggalkannya. Pasti Nabi cari saksi dulu, baru kemudian transaksi jual beli. Ya. Kemudian dalil yang berikutnya, wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yatabaya'una fi 'asrihi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq. Wa lam yunqal anhu annahu amarahum bil ishhadi wa la nuqila anhum fi'luhu. Dalil yang ketiga, ya, dahulu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, mereka saling berjual beli. Ya, mereka saling bertransaksi jual beli di antara mereka. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar-pasar mereka. Ya. Namun tidak dinukilkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan para sahabat untuk menghadirkan saksi. Ya, tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, melazimkan para sahabat, mewajibkan para sahabat untuk menghadirkan saksi dalam transaksi jual beli mereka. Wala nuqila anhum fi'luhu. Demikian pula tidak dinukilkan, ya, perbuatan semacam itu dari para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Padahal mereka transaksi, ya, hampir setiap hari. Ya. Kalau seandainya
menghadirkan saksi dalam jual beli hukumnya wajib, pasti dinukilkan dari para sahabat, ya, dalam keseharian mereka, dalam transaksi jual beli mereka. Nah, kemudian dalil yang keempat yang memalingkan ya perintah menghadirkan saksi dari wajib kepada istihbab, kata penulis, wali anna syira'a wal bai'a minal umuri allati takthuru bainan nasi fil aswaqi fi hayatihim al yaumiyah. Dan juga dikarenakan ya jual beli adalah perkara yang ini sangat banyak terjadi di tengah-tengah manusia dalam keseharian mereka. Ya, hampir-hampir ya tidak kita lalui dalam satu hari melainkan kita bertransaksi jual beli. Ya, setiap hari, bahkan sehari lebih. Ya, daripada sekali transaksi jual beli. Ya. Maka jual beli adalah hajah daruriyah. Ya, hajat yang sifatnya daruriyah, yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Falau ashhadu ala kulli syai'in la adda ilal haraji wal masyaqqah. Kalau seandainya ya kita dituntut untuk menghadirkan saksi dalam setiap transaksi jual beli kita, berat apa tidak? Berat apa tidak? Berat. Ya. Antum tengah malam gas habis. Ya. Ya, tengah malam gas habis. Ya, mau nyari ke ya toko sebelah. Ya. Kalau nyari saksi dulu, ya nggak jadi masak antum. Ya. Udah mepet sahur, udah mau subuh. Ya. Kalau nyari saksi dulu, ya ini sulit. Ya, maka kalau seandainya menghadirkan saksi dalam setiap transaksi jual beli dilazimkan hukumnya wajib, maka sangat memberatkan kita. Ya, sangat memberatkan kita. Ya. Dan kaidah mengatakan bahwasanya al-haraj marfu'. Sesuatu yang memberatkan itu diangkat dari kaum muslimin. Ya. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menjadikan ya persaksian dalam jual beli hukumnya wajib. Ya. Kalau seandainya diwajibkan maka sangat memberatkan kita. Ya, di dalam bertransaksi sulit. Ya, mungkin sekali dua kali nggak ada masalah. Tapi kalau setiap transaksi harus ada saksi, ya maka sangat sulit. Beda dengan nikah. Ya. Di dalam pernikahan saksi hukumnya apa? Hukumnya rukun. Ya, termasuk rukun nikah. Ya. Karena memang ya sifatnya ya sekali seumur hidup. Ya. 2 kali, ya 3 kali, enggak setiap hari kita apa? Enggak setiap hari kita nikah. Ya, tapi transaksi jual beli tiap hari. Ya, bahkan sehari bisa berkali-kali. Kalau seandainya ya diwajibkan menghadirkan saksi dalam berjual beli sebagaimana dalam pernikahan, maka sangat memberatkan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesulitan bagi orang-orang beriman. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ya. Namun kata penulis, ya, akan tetapi idza kana al-ma'qudu alaihi min as-safaqatil kabiratil muajjalati tsaman mimma yahtaju ila tawthiq fayanbaghi kitabatu dzalik wal ishadu alaihi. Namun ya catatan di sini, ketika ya transaksi yang dilakukan adalah transaksi dengan nominal yang besar. Ya, kalau seandainya transaksi akad yang dilakukan ya terkait dengan transaksi yang jumlahnya besar, kemudian pembayarannya ya yakni dinantikan, nggak tunai. Ya, kalau kita bertransaksi dengan nominal yang besar, apalagi ditakjil, pembayarannya nggak tunai, ya
maka ia butuh tautsiq. Ya butuh tautsiq, butuh wathiqah. Ya. Butuh yakni keterangan. Ya, untuk maslahat. Ya, butuh adanya wathiqah. Ya, maka hendaknya dicatat. Transaksi ya dalam jumlah yang besar, apalagi ya sifatnya hutang yang enggak tunai, maka sepatutnya dicatat. Ya, dicatat. Kemudian hendaknya cari saksi. Ya, hendaknya dipersaksikan. Lirruju'i ilal wathiqati idza waqa'a khilafun bainat tarafaini. Apa gunanya jemaah? Ya, ada wathiqah, ada keterangan, ada catatan. Ya, kemudian menghadirkan saksi agar kalau seandainya di tengah perjalanan ada perselisihan di antara kedua belah pihak, ya, maka ada catatannya. Ya, dan ada pihak yang menyaksikan. Ini untuk kemaslahatan. Ya, maka sepatutnya ya ketika kita bertransaksi dengan pihak lain dengan nominal yang besar, maka yang terbaik adalah ya dibuatkan catatannya. Ya. Dan sebisa mungkin ada saksi yang menyaksikan. Ada pihak ketiga yang menyaksikan transaksi kita. Agar kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka tinggal ya kembali kepada catatan yang ada, ya, dan kembali kepada saksi yang ada. Ya penting, ya, karena terkadang sebagian orang enggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, transaksi dengan kita, ya, kemudian secara sepihak dia enggak mengakui. Dan kita enggak punya apa? Enggak punya bukti, repot nuntutnya. Ya. Enggak bisa kita ya tuntut kalau kita enggak ada bukti. Ya. Maka untuk menjaga kemaslahatan harta kita, ya, yang terbaik adalah ya kita membuatkan catatannya dan kita menghadirkan saksi pada transaksi tersebut. Meskipun hukumnya tidak wajib, tapi semata-mata untuk kemaslahatan menjaga harta yang kita miliki. Maka ya ini di antara irsyad, di antara petunjuk dan bimbingan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, ya, terkait dengan masalah transaksi jual beli. Ya, kalau memungkinkan menghadirkan saksi, hadirkan, apalagi dalam nominal yang besar, ya. Namun sifatnya tidak wajib, karena kalau diwajibkan ya dalam segala hal akan memberatkan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Iqra al-mas'alah ar-rabi'ah, al-khiyaru fil bay'. Bismillah. Al-mas'alatu ar-rabi'atu al-khiyaru fil bay'i. Al-khiyaru an yakuna likullin min al-ba'i'i wal mushtari al-haqqu fi imda'i 'aqdi al-bay'i aw fasakhihi. Fal-aslu fi 'aqdi al-bay'i an yakuna laziman matan 'aqada mustawfiyan arkanuhu wa syurutuhu wa la yahiqqu li ayyin min al-muta'aqidaini ar-ruju'u 'anhu. إلا أن الدين الإسلامي دين السماحة واليسر يراعي المصالح والظروف لجميع أفراده ومن ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما ثم ندم على ذلك على ذلك فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره وينظر في مصلحته فيقدم على البيع أو يتراجع عنه على ما يراه مناسبا له. استمر شيخ. واصل. أقسام الخيار. للخيار أقسام أهمها أولا خيار المجلس وهو المكان الذي يجري فيه التبايع فيكون لكل واحد من العاقدين الخيار ما دام في مجلس العقد ولم يتفرقا منه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثانيا خيار الشرط وهو أن يشترط أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة لإمضاء العقد أو فسخه، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد ولم يفسخ صار لازما. مثاله أن يشتري رجل من آخر سيارة ويقول المشتري للخيار مدة شهر كامل، فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك، وإلا لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء الشهر. ثالثا خيار العيب، وهو الذي يثبت للمشتري إذا وجد عيبا في السلعة ولم يخبره به البائع أو لم يعلم البائع به، وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة، ويرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين، فما عدوه عيبا ثبت به الخيار، وإلا فلا. ويثبت هذا الخيار للمشتري فإن شاء أمضى البيع وأخذ عوض العيب وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة بين قيمة السلعة صحيحة وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة، وإن شاء رد السلعة واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع. رابعا خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، وهذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. مثاله أن يكون عنده سيارة فيها عيوب كثيرة في داخلها فيعمد إلى إظهارها بلون جميل ويجعل مظهرها الخارجي براقا حتى يخدع المشتري بأنها سليمة فيشتريها، ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن. طيب, jazakallahu khairan wa baraka fik. Iya, masalah yang keempat dari bab yang pertama terkait dengan hakul khiyar. Hak al-khiyar dalam jual beli. Apa itu khiyar? Khiyar secara bahasa artinya pilihan. Ya, artinya pilihan. Yakhtaru ikhtiyaran wa khiyaran. Artinya memilih. Yang dimaksud dengan hakul khiyar, hak khiyar dalam jual beli, kata penulis, an yakuna likullin minal bai'i wal mushtari al haqqu fi imda'i aqdil bai' au faskhihi. Yang dimaksud dengan khiyar adalah hak yang dimiliki oleh seorang pembeli atau seorang penjual di dalam melangsungkan transaksi jual belinya atau membatalkannya. Masing-masing pihak punya hak, ya, untuk melangsungkan jual belinya atau membatalkan akad jual belinya. Ini namanya hakul khiyar. Ya, hak khiyar, yakni pilihan yang diberikan kepada masing-masing untuk melanjutkan atau membatalkan. Ya, apakah lanjut atau batal. Fal aslu fi aqdil bai' an yakuna laziman. Hukum asal di dalam akad jual beli itu sifatnya lazim. Ya, sifatnya lazim. Matan aqada mustawfiyan arkanuhu wa syurutuhu wala yahiqqu li ayyin minal muta'aqidaini ar-ruju'u anhu.
Ya selama akad jual beli tersebut terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, maka akad jual beli yang dilakukan hukumnya lazim. Apa makna lazim jemaah? Ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Ya, ini makna lazim. Hukum asal transaksi jual beli, ya, selama terpenuhi rukun-rukunnya, terpenuhi syarat-syaratnya, ya, maka sifatnya lazim, sesuatu yang mengikat, ya, dan tidak berhak bagi salah satu pihak untuk membatalkannya. Kalau sudah terjadi apa? Akad jual beli dan masing-masing sepakat, ya, syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi. Illa anna dinal islamiyya dinus samahati wal yusri. Ya. Akan tetapi agama Islam adalah agama yang toleran. Samaha. Ya, agama yang toleran. Ya, agama yang yusr, agama yang mudah. Yura'il masaliha wadh-dhurufa li jami'i afradihi. Di mana Islam yang memperhatikan maslahat-maslahat dan kondisi-kondisi, ya, untuk kaum muslimin, ya. Wa min dzalika anna al-muslim idza ishtara sil'atan aw ba'aha li sababin ma. Sebagai contoh, ya, terkadang seorang muslim dia membeli satu barang, sil'ah, ya, atau menjualnya dengan sebab tertentu. Seseorang dia beli barang atau menjual barang tertentu. Tsumma nadima ala dzalik, kemudian ia menyesal, ya, atas perbuatannya. Ya, karena mungkin tergesa-gesa. Ya, dia beli sesuatu atau dia jual sesuatu. Setelah dia beli nyesal, atau setelah dia jual ia menyesal. Faqad abaha lahu syar'u al-khiyara hatta yufakkir fi amrihi. Ya, maka syariat memberikan hak bagi penjual dan pembeli tersebut untuk khiyar, untuk memilih. Ya, sehingga dia berpikir, ya, wa yanzur fi maslahatihi, dan dia melihat maslahatnya. Ya, kira-kira memang butuh apa tidak? Ya, untuk membeli atau untuk menjualnya. Fayuqdim 'alal bai' aw yataraja' anhu 'ala ma yarahu munasiban lahu. Ya, sehingga dia berpikir dulu, ya, sebelum apa? Melangsungkan akad, berpikir dulu, apakah memang ya benar mau membelinya atau benar mau menjualnya, dikasih ya kesempatan untuk berpikir. Ya. Apakah memang maslahat menuntut dia untuk membeli barang tersebut, atau maslahat menuntut kita untuk menjual barang tersebut? Ya, terkadang setelah kita beli baru kita nyesel. Ya, setelah terjadi apa? Akad. Setelah kita menjual baru kita nyesel. Ya, padahal kita masih butuh. Ya, maka ada tempo, ada waktu yang diberikan oleh syariat kepada kedua belah pihak untuk memikirkan maslahat. Imma melangsungkan akad jual beli tersebut atau membatalkannya. Maka ini dimaksud dengan khiyar. Dan khiyar itu bermacam-macam. Ya. Kata penulis, lil khiyari aqsamun. Khiyar yang memiliki, ya, macam-macam, ya, bentuk. Ahammuha, yang paling penting di antara macam-macam khiyar atau bentuk-bentuk khiyar, awalan yang pertama adalah khiyarul majlis. Khiyar majlis. Wa huwal makanu alladhi yajri fihi at-tabayu'. Yakni majlis adalah tempat yang di sana berlangsung akad jual beli. Ya. Tempat yang berlangsung di sana akad jual beli. Fayakunu likulli wahidin minal aqidaini al-khiyar ma dama fi majlisil aqdi. Maka masing-masing dari kedua belah pihak, baik itu pembeli ataupun penjual, punya hak khiyar, punya hak pilihan, ya, untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkan
selama keduanya masih di majelis akad. Ya, selama keduanya masih di majelis transaksi, di tempat mereka bertransaksi. Selama belum berpisah, maka masih punya hak untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya. Ya, walam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah dari majelis tersebut. Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kata Nabi yang mulia, dua orang yang bertransaksi, yakni penjual dan pembeli, memiliki hakul khiyar, hak pilihan, selama keduanya belum berpisah dari majelis akad. Ya, yakni imma melanjutkan transaksinya, imma membatalkan. Selama masih di majelis akad, masih ada kesempatan untuk ya membatalkan akad tersebut. Ya, tapi kalau sudah berpisah dari majelis akad, ya, dengan kesepakatan akad yang telah disepakati, maka ya sudah mengikat dan sudah lazim, tidak boleh ya lagi masing-masing di antara keduanya untuk membatalkan secara sepihak. Ini namanya khiyar apa? Khiyar majlis. Ya. Wallahu a'lam. Baik, silakan adzan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Macam khiyar yang kedua, para jamaah yang Allah muliakan, thaniyan khiyarus syarti. Macam yang kedua dari macam-macam khiyar adalah khiyar syarat. Yang pertama khiyar apa namanya? Majlis, ya. Yang kedua khiyarus syarti, yakni khiyar syarat. Wa huwa an yashtarital muta'aqidani aw ahaduhuma al-khiyara ila muddatin ma'lumatin li imdha'il 'aqdi aw faskhihi. Yang dimaksud dengan khiyar syarat adalah apa yang dipersyaratkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi atau salah satu dari keduanya, ya, untuk diberikan tenggang waktu, ya, diberikan tenggang waktu tertentu untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut. Ya, yang diminta tenggang waktu, syarat. Ya. Tolong kasih saya tempo. Ya, setelah transaksi, ya, kemudian minta tempo, waktu, ya, untuk memutuskan apakah lanjut atau batal. Ya, li imdha'i al-'aqdi aw faskhihi. Fa idza intahatil muddatul muhaddadatu bainahuma min bidayatil 'aqdi wa lam yufsakh shara laziman. Kalau seandainya tempo yang disyaratkan ini, ya, sudah berlalu sesuai dengan yang diminta, ya, kemudian tidak ada pembatalan, maka hukum transaksi atau akadnya sifatnya lazim, sifatnya mengikat. Ya. Apa contoh khiyar syarat? Contohnya kata penulis, ya, contoh khiyar syarat, mithaluhu an yashtariya rajulun min akhar sayyaratan. Ya, seseorang membeli dari, ya, pihak lain sebuah mobil. Si A beli mobil dari si B. Ya. Wa yaqulul mushtari li al-khiyar muddata syahrin kamilin. Saya mau beli mobil antum, ya, dengan syarat berikan saya tempo 1 bulan untuk memutuskan, untuk menimbang.
ya, apakah lanjut beli atau enggak jadi. Ya, pembeli mensyaratkan, ya, tolong kasih saya tenggang waktu 1 bulan untuk memikirkan, untuk mematangkan, ya. Kalau seandainya, ya, saya lihat maslahat, ya, lanjut kita jual beli, ya, jadi transaksinya. Tapi kalau seandainya saya lihat yang enggak maslahat, maka saya akan batalkan, ya, dalam tempo 1 bulan tersebut. Fa in taraja'a 'anis syira'i khilal asy-syahri falahu dzalik. Maka sang pembeli ketika mensyaratkan, ya, kalau di tengah waktu yang dia minta dia membatalkan, ya, akad yang dia lakukan, maka diperbolehkan. Karena sudah ada apa? Sudah ada syarat. Dia minta, ya, syarat, dia mensyaratkan dan penjual menerima syarat itu. Ya, saya kasih waktu kamu, ya, satu bulan untuk memastikan, ya, jadi atau tidak. Maka kalau seandainya, ya, di tengah-tengah waktu itu, ya, pembeli mundur, ya, untuk bertransaksi, maka diperbolehkan bagi dia. Wa illa lazimahu syira'us sayyarati bimujarrad intihai syahri. Tapi kalau seandainya selama 1 bulan yang dia minta, ya, dia enggak mengundurkan diri, ya, maka dia wajib membeli mobil yang sudah disepakati. Ini namanya khiyar apa? Khiyar syarat, ya, di mana, yakni, penjual atau pembeli mensyaratkan syarat tertentu yang disepakati oleh keduanya, ya, untuk, yakni, melangsungkan akad atau membatalkannya pada tempo waktu tertentu. Maka ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan di dalam syariat. Macam yang ketiga, di antara macam-macam khiyar setelah khiyar majlis dan khiyar syarat adalah khiyarul aib, khiyar cacat, ya, khiyar al-aib. Wa huwa alladhi yathbutu lil mushtari idza wajada aiban fi sil'ah. Dan khiyar aib ini khusus, ya, hak pembeli, ya, hak bagi pembeli. Ingat, kalau khiyar majlis dua-duanya punya hak khiyar majlis. Khiyar syarat juga demikian, dua-duanya punya hak, ya, untuk khiyar syarat. Tapi untuk khiyarul aib, maka ini, ya, khusus dimiliki oleh pembeli, ya. Wa huwa alladhi yathbutu lil mushtari idza wajada aiban fi sil'ah. Yani khiyar atau hak khiyar yang dimiliki oleh seorang pembeli ketika dia mendapatkan aib pada barang yang dia beli, ya, ada cacatnya, ada aibnya. Lam yukhbiruhu bihil bai', di mana sang pembeli enggak memberitahukan sebelumnya, enggak ngasih tahu kalau barangnya ada cacatnya, ada aibnya, enggak dikasih tahu sama pembelinya. Ketika datang baru, ya, ketahuan ada aibnya, ada cacatnya. Awalam ya'lam al-bai'u bihi, atau memang pembeli enggak tahu, ya, kalau barang yang dia jual ada cacatnya, dia enggak tahu, enggak sengaja, ya, tidak sengaja. Wa tanqusu bisababi hadzal aib qimatu sil'ah, yang dengan adanya cacat ini akan mengurangi nilai, ya, jual barang tersebut. Ya, ketika cacat itu ada, akan mengurangi nilai, ya, jual dari barang yang dibeli. Wa yurja' fi ma'rifati dzalika ila ahli al-khibrah minat tujaril mu'tabarin. Dan untuk menentukan aib atau cacat ini memang mempengaruhi harga atau tidak, dikembalikan kepada ahli al-khibrah yang punya pengalaman, ya, yang memang bisa menilai cacat ini memang cacat yang sifatnya fatal, ya, atau cacat yang sifatnya ringan. Maka dikembalikan kepada ahli khibrah, ya, pihak-pihak yang berpengalaman dalam menilai, ya, barang. Fama addahu aiban thabata bihil khiyar wa illa fala. Maka apa yang dinilai oleh ahli khibrah, orang yang berpengalaman, orang yang ahli di bidangnya, dikatakan memang cacat, maka dihitung cacat, ya.
Tapi kalau dikatakan ya bukan termasuk cacat, hal yang sifatnya ringan wajar, maka tidak dianggap sebagai cacat. Ya. Wa yathbutu hadzal khiyar lil mushtari. Dan khiyar aib ini dimiliki oleh pembeli, sang pembeli. Ketika ya seorang pembeli mendapatkan aib pada barang yang dia beli, ya, maka dia punya hak khiyarul aib. Ya. Fa in syaa'a amdal bai' wa akhadha 'iwadal aib wa huwal farqu baina qimati sil'ati sahihatan wa qimatiha wa hiya ma'ibatun. Maka kalau seandainya pembeli ya tetap mau beli barang yang dia sudah beli tersebut, maka itu hak dia. Ya, itu hak dia. Ya. Kalau dia tetap mau membeli barang yang sudah dia beli meskipun dia tahu ada cacatnya, maka itu hak dia. Dan dia punya hak untuk mengambil nilai cacat itu. Ya. Kalau seandainya ditaksir nilai cacat pada barang ini, ya contoh seseorang beli mobil, ada cacatnya, ya, ditaksir nilainya 10 juta. Ya, maka dia ambil nilai cacat ini dari pembeli sebanyak 10 juta. Kalau dia tetap masih mau apa? Beli mobil tersebut. Ya. Dan dia mengambil yakni nilai cacat yang ditaksir oleh ahli khibrah, orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya. Wa in syaa'a radda sil'ah wastaradda thaman alladhi dafa'ahu ilal bai'. Tapi kalau dia enggak mau, ya, karena ada cacatan dia enggak mau beli, maka ya dia punya hak untuk mengembalikan barang kepada sang pembeli, sang penjual, dan dia mengambil uangnya kembali dari penjual tersebut. Ya, ini namanya khiyar aib. Ketika ya pembeli melihat ada cacat yang bisa mengurangi nilai jual barang yang dia beli, maka dia punya hak. Imma tetap ya dia langsungkan jual beli dengan catatan mengambil nilai cacat yang ada pada barangnya, ya, atau dia kembalikan barang kepada pembeli dan dia ambil lagi uang yang sudah dia bayarkan kepada pembeli tersebut. Ini namanya hak khiyarul aib. Khusus hanya ya untuk pembeli. Yang terakhir ya di antara macam khiyar yang keempat adalah khiyarut tadlis. Ya, khiyar karena penipuan atau karena pemalsuan. Tadlis yani tazwir. Ya, khiyar karena tadlis, karena pemalsuan atau penipuan. Wa huwa an yudallisal bai' 'alal mushtari ma yazidu bihi thaman. Di mana ya seorang penjual melakukan tadlis, melakukan penipuan. Ya. Dengan sesuatu yang menambah nilai jual barang yang dia jual. Ya. Wa hadzal fi'lu muharram, dan perbuatan semacam ini tadlis ya di dalam jual beli itu hukumnya haram. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia dalam hadis Muslim, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang ia berlaku curang, yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Apa contoh khiyar tadlis? Mithaluhu, contohnya kata penulis, an yakuna indahu sayyaratun fiha uyubun kathiratun fi dakhiliha. Ya, seseorang punya mobil. Ya, punya mobil. Di mana mobil ini punya banyak aib, punya banyak cacat. Ya, yakni dalamannya banyak cacatnya. Fayamad ila idhariha bilaunin jamilin wa yaj'al madhharaha al-kharijiyya barraqan. Tapi dia poles mobil ini, ya. Yakni casingnya, bagian luarnya diperindah, dibaguskan. Ya, dicat yang baru lagi, ya. Sehingga ini warnanya menarik. Warnanya menarik, padahal dalamannya apa? Dalamannya rusak. Ya. Dia perindah tampilan luarnya, dia perbagus tampilan luarnya, ya.
dia cat ulang, dia poles ulang, ya, sehingga menipu sang pembeli. Apalagi pembeli nggak tahu tentang masalah permobilan, ya, dilihat barangnya apa bagus, ya, warnanya masya Allah menarik, ya, penampilannya bagus, mengkilap, padahal ya dalamannya ya bobrok, ya, dalamannya rusak. Fayashtariha, akhirnya dia pun membeli, ya, dia pun membeli, ya, dengan harga yang mahal, yang tidak pantas untuk nilai mobil yang dia beli, ya. Fa fi hadhil halati yakunu lil mushtari al haq fi raddi sil'ah 'ala al bai' wastirja'i tsaman. Ya, setelah dipakai sehari 2 hari ternyata mobilnya ya mogok. Ya, ketawa ternyata mobil bekas apa? Bekas banjir. Ya, kerendam banjir, ya, semua dalamannya apa? Rusak. Ya. Makin namanya tadlis, enggak dijelaskan sama penjual. Ya. Mobil itu rusak dalamannya tapi luarnya diperindah. Ya. Maka dalam kasus semacam ini pembeli punya hak namanya khiyarut tadlis. Punya hak khiyar karena ditipu oleh sang penjual. Ya. Maka dia punya hak untuk mengembalikan barang yang sudah dia beli kepada penjual, sekaligus mengambil uang yang sudah dia bayarkan kepada penjual tersebut. Ini namanya hak apa? Khiyar tadlis. Ya, khiyar tadlis. Maka tidak boleh ya seorang ya muslim menjual ya dengan cara tadlis, dengan cara ghish, menipu. Ya. Dan ini banyak kita dapatkan. Ya, sebagian ya menjual barang-barang ya yang apa cacat, kemudian ditutup dengan yang bagus. Ya. Luarnya ditampilkan yang bagus, dalamnya apa? Dalamannya busuk. Ya. Sehingga harganya apa? Harganya mahal. Ya, yang ditampakkan itu yang bagus-bagus, tapi ketika ya ngasihnya yang jelek, makin namanya tadlis. Ya, dan seorang pembeli ketika dia mendapatkan kondisi semacam ini, maka dia punya hak untuk membatalkan. Ya. Punya hak untuk mengembalikan barang yang sudah dia beli kepada pembeli dan mengambil uang yang sudah dia bayarkan kepada pembeli tersebut. Maka ini diantara ya rahmat Islam ya kepada kaum muslimin, di mana kita diberikan hak ya untuk yakni melangsungkan atau membatalkan akad jual beli kita sesuai dengan ya kemaslahatan yang ada. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan masalah yang kelima di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.